Minggu 14 Februari kemarin, film dokumenter Dirty Vote garapan Dandi Dwi Laksono mendapat respon keras dari tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tim hukum dan advokasi TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menyebut film tersebut hanya menyudutkan paslon Capres-Cawapres nomor urut 2. Sebagai berikut bahwa lihat ringkasannya beredar, tapi baru tadi jam 11-an ada versi utuh, kita bisa tonton dan lihat ya. TKN menanggapi sebagai berikut bahwa di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah. Ya. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut ya. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi ya, keinginan untuk mensabotase pemilu. Bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah ya pemilu ini ya, dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Sebelumnya pada masa kampanye pemilu 2024 yang sudah tuntas dan memasuki masa tenang ini, bahkan menjelang 3 hari pemungutan suara pada 14 Februari mendatang, Koalisi Masyarakat Sipil merilis film dokumenter yang menjelaskan kecurangan pemilu berjudul Dirty Vote. Mengambil momentum 11-11 yaitu 11 Februari bertepatan pada hari pertama masa tenang, sehingga film ini disiarkan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dirty Vote menjadi eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara yang menjadi bintang di film ini. Mereka adalah Zainal Muhtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari. Ketiganya menjelaskan betapa berbagai instrumen kekuasaan sudah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Film dokumenter Dirty Vote ini pun sudah ditonton lebih dari 5,4 juta kali hingga Senin 12 Februari pagi ini. Angka tersebut adalah akumulasi dari 3 akun YouTube yang menayangkan film ini, yaitu Dirty Vote, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan juga akun Refli Harun. Semua rencana ini tidak didesain dalam semalam, juga tidak didesain sendirian. Sebagian besar rencana kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk mengakali pemilu ini sebenarnya disusun bersama dengan pihak-pihak lain. Mereka adalah kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama. Persaingan politik dan perebutan kekuasaan, desain kecurangan yang sudah disusun bareng-bareng ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak, yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan di mana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran. Tapi sebenarnya ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat. Skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya, di banyak negara, dan sepanjang sejarah. Karena itu, untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini, tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma 2, mental culas dan tahan malu. Sekarang ini saya mau fokus dulu bekerja.